ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Sama-sama kita baca hari ini berita ada satu peraturan yang memperbolehkan pemberian alat kontrasepsi kepada pelajar atau remaja. Apapun alasannya itu adalah pintu masuk zina. Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Apa kata para ahli tafsir memaknai ayat tersebut? Maknanya adalah semua amal, semua perbuatan, semua ucapan dan semua fasilitas yang mengantarkan kepada perzinahan itu diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai pemerintah harusnya bukan itu, lebih banyak hal yang bisa dijadikan peraturan. Bisa engkau keluarkan peraturan tentang haramnya prostitusi, perundangan tentang haramnya miras, perundangan tentang haramnya LGBT. Masih banyak peraturan yang tidak bertabrakan kepada syariat agama Islam. Kenapa? Yang dibuat malah berlabrakan dengan syariat agama Islam. Justru yang berbahaya adalah menjadi pintu masuk perzinahan untuk generasi muda. Sedangkan kita tahu syubhanul yaum rijalul ghar, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana jadinya kalau pemudanya dibuat pintu masuk untuk zina, dibuat pintu masuk untuk tidak baik, dibuat pintu masuk untuk pergaulan bebas? Bahaya, naudzubillah wa iyyadubillah min dzalik. Selain daripada itu, ayat al-kiram rahimakumullah, perlu pula bila mana kita menjadi pemimpin untuk melihat apa-apa yang cocok dan tidak, bukan hanya dengan tolak ukur agama pula. Ada adat, ada budaya, dan juga ada tradisi di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangan. Di Indonesia ini sangat kental nuansa ketimurannya. Indonesia ini bukan barat. Indonesia ini negara yang begitu terkenal dari dulu, negara yang santun, negara yang bukan tukang zina, negara yang benar-benar baik. Melihat lagi peraturan yang lain tentang diperbolehkannya aborsi untuk wanita yang diperkosa. Untuk hal ini, para ulama di dalam madzhabul arba'ah terutama ini berbeda pendapat. Selama itu benar-benar dizolim, diperkosa, dan nutfahnya masih berusia 40 hari atau trimester pertama, belum masuk trimester kedua, belum ditiupkan ruh dan seterusnya, itu masih boleh untuk digugurkan dengan darurat. Catatannya dengan darurat. Itu pun tetap berseberangan dengan madzhabul arba'ah, yakni para ulama di empat mazhab yang lain. Ada yang mengharamkan mutlak, ala kulli hal, aborsi atau menghilangkan nyawa walaupun dia masih berbentuk nutfah atau sperma di dalam janin, itu diharamkan. Tapi yang sangat disayangkan, ada kalimat umum di dalam peraturan tersebut. Apa isi kalimatnya? Isi kalimatnya adalah bukan hanya untuk wanita yang diperkosa, juga untuk wanita yang diberi tindak laku kekerasan seksual. Ini bahasa masih umum. Apa yang terjadi kalau seorang istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri karena tidak senang lagi untuk digauli suaminya, lalu tidak bisa melaporkan suaminya? Peraturan semacam ini benar-benar berbahaya diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa tidak kau fungsikan ulama? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu bila engkau tidak tahu. Bertanya agar tidak berseberangan sebelum membuat peraturan, perundangan, kebijakan, agar tidak bertabrakan dengan ayat suci. Sekali dulu pemimpin kita, pemerintah kita selalu mengumpulkan para ulama untuk bermusyawarah. Untuk apa? Untuk merumuskan hal-hal yang baik. Semisal di dalam perumusan Pancasila dikumpulkan para ulama, di antaranya Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir, dan para ulama yang lainnya dari 9 pendiri bangsa. Ada 4 orang adalah ulama, dikumpulkan oleh Insinyur Soekarno pada kala itu. Betapa bijaknya pemimpin kala itu. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia ini mayoritas Islam. Tentu segala keputusan perundangan, apalagi untuk dasar negara, ini mesti diwarnai atau didasari oleh warna Islam pula. Lahirlah Pancasila yang 5 poin, yang mana kita selalu bacakan itu setiap upacara hari Senin.